Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Mapel IPA kelas 7 SMP Nurul Islam Tanah Baya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Dengan kompetensi dasar yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, melakukan pengukuran besaran panjang, yang kedua, melakukan pengukuran besaran massa, dan yang ketiga, melakukan pengukuran besaran waktu. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Atau dengan kata lain, pengukuran adalah membandingkan antara besaran dengan satuan. Di situ ada berbagai alat ukur dari stopwatch, jangka sorong, mistar, dan neraca Ohaus. Untuk pengukuran panjang, di sini bisa menggunakan alat ukur yaitu penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup, dan lain-lain. Untuk yang pertama yaitu pengukuran dengan menggunakan mistar atau penggaris, yaitu bisa yang berbentuk lurus, ada yang berbentuk segitiga, ada yang terbuat dari plastik, atau yang terbuat dari logam dan juga dari kayu. Di mana mistar itu memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Untuk pengukuran yang kedua yaitu jangka sorong, yang merupakan alat ukur panjang yang memiliki batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi jangka sorong memiliki lebih teliti dibandingkan dengan mistar. Di mana fungsi jangka sorong adalah untuk mengukur diameter cincin ataupun diameter bagian dalam pipa. Di sini ada bagian-bagian dari jangka sorong. Dari yang pertama rahang tetap atas, rahang sorong atas, kemudian tombol pengunci, skala utama, skala nonius, tangkai ukur kedalaman, kemudian rahang sorong bawah, rahang tetap bawah, dan yang itu untuk benda yang akan diukur. Nah, di sini ada soal. Tulislah hasil pengukuran dengan jangka sorong berikut. Ya, nanti ada yang atas itu angka utama, yang bawah itu angka nonius. Ya. Kemudian berapa hasil pengukurannya? Di sini yang paling kiri ada 0 cm. Dan yang ini ada 1 cm. Antara 0 dengan 1 itu ada 10 strip. Jadi di sini 0,1, 0,2 dan seterusnya. Nah, kemudian angka 0 yang bawah kita tarik ke atas. Berarti mendekati yang sini. Jadi di sini 0, 0,1, 0,2, di sini 0,3, di sini 0,4, dan di sini 0,5. Jadi angka utamanya 0,5. Kemudian angka noniusnya, skala yang bawah dengan skala yang atas, stripnya yang membentuk garis lurus. Di angka 1 tidak lurus dengan atasnya. Strip yang kedua juga tidak lurus atau berimpit. Sedangkan strip yang ketiga ini yang berimpit, ya. Jadi untuk angka noniusnya
0,01 dikali dengan yang berimpit. Di sini 0, 1, 2, 3 dikali 3. Jadi sama dengan 0,03. Kemudian untuk hasil pengukurannya kita tambahkan antara angka utama yaitu 0,5 dan angka noniusnya 0,03. Jadi hasil pengukurannya 0,53 cm. Kemudian untuk soal berikutnya, untuk yang paling kiri di sini 12,0. Untuk yang paling sini 13,0. Antara 12 dengan 13 itu ada 10 strip. Ya, berarti di sini 12,1, 12,2, 12,3, 12,4, 12,5 dan yang sini 12,6. Angka 0 yang bawah kita tarik ke atas di sini. Jadi mendekati 12,6. Kemudian strip yang bawah dengan strip yang atas yang berimpit, di 1 tidak berimpit, di 2 tidak berimpit, di 3 ini di sini berimpit. Ya. Jadi di sini angka noniusnya 0,01 dikali 3 atau sama dengan 0,03. Sedangkan hasil pengukurannya kita tambahkan antara angka utama yaitu 12,6 dengan angka noniusnya 0,03. Jadi hasil pengukurannya 12,63 cm. Itu dua contoh saja ya. Kemudian untuk yang berikutnya, alat yang berikutnya yaitu micrometer screw, yaitu sebuah alat besaran panjang yang cukup presisi atau lebih teliti. Mikrometer dapat memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Penggunaannya biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda yang melingkar yang kecil seperti kawat ataupun kabel. Fungsi dari micrometer screw yaitu mengukur panjang atau ketebalan atau diameter dari benda yang cukup kecil seperti lempeng baja, aluminium, diameter kabel, kawat, lebar kertas, dan masih banyak lagi. Intinya untuk mikrometer itu digunakan untuk mengukur besaran panjang yang lebih presisi. Ya. Di sini skala mikrometer screw ada skala utama, itu yang ini skala utama. Kemudian skala mikrometer screw ini tiap satuannya sama dengan 1 mm. Dan di tengah-tengahnya ada skala tengahnya. Berarti angka atasnya ini 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang skala bawah 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 dan seterusnya. Nah, di situ ada contoh. Angka utamanya di sini ada 0. Di sini ada 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Ya. Berarti di sini 0,5, di sini 1,5, di sini 2,5. Di strip yang terakhir itu menunjukkan angka 3 di sini. Jadi angka utamanya adalah 3. Kemudian untuk angka noniusnya antara skala utama dengan skala noniusnya, skala utama yang di sini, ini skala noniusnya yang di sini, itu yang lurus di sini. Nah, itu di strip ke ini 20,
21, 22, 23. Jadi angka noniusnya 0,01 dikali 23 atau 0,23. Dan hasil pengukurannya tinggal tambahkan saja 3 ditambah 0,23. Jadi hasilnya 3,23 mm. Nah, berikutnya coba di situ skala utamanya di sini 5, di sini yang terakhir itu 5,5. Kemudian yang lurus di situ menunjukkan angka setelah 25 itu ada 26, berarti 0,26, yaitu berasal dari 0,01 dikali 26. Untuk panjang bendanya tinggal tambahkan 5,5 ditambah 0,26. Jadi sama dengan 5,76 mm. Untuk berikutnya yaitu pengukuran massa. Untuk pengukuran massa itu menggunakan neraca. Coba kamu pernah pergi ke pasar apa tidak? Ketika di pasar kamu mungkin melihat benda-benda berbagai alat ukur seperti timbangan, dacin, timbangan pasar, timbangan emas, mungkin atau timbangan atau neraca digital. Timbangan tersebut digunakan untuk mengukur massa benda. Prinsipnya keseimbangan dua lengan antara massa benda yang diukur dengan anak timbangannya. Di situ di bawah itu ada gambar neraca Ohaus. Untuk neraca Ohaus, sekantong plastik terigu ditimbang neraca Ohaus 3 lengan, posisi lengan depan, tengah, dan belakang dalam keadaan seimbang menunjukkan pada benda berikut. Di sini yang untuk lengan depan menunjukkan di sini menunjukkan 5,5. Kemudian yang di lengan tengah di sini menunjukkan 20 ya. Kemudian yang lengan belakang di sini menunjukkan 200. Jadi masanya tinggal menjumlahkan antara 5,5 ditambah 20 ditambah 200. Jadi 5,522. Jadi ketemunya 225,5 gram. Berikutnya untuk pengukuran waktu itu menggunakan stopwatch. Menurut gambar stopwatch memiliki skala utama yaitu detik. Ini yang ini detik. Kemudian dan skala terkecil yaitu milidetik. Itu yang kecil, lingkaran kecil. Nah, terdapat 10 skala terkecil sehingga nilai skala terkecil 0,1 detik. Kemudian untuk ketelitian alat ukur waktu stopwatch ini yaitu setengah dari skala terkecil yaitu 0,05 detik. Ini gambar ini merupakan gambar stopwatch analog, tapi ada juga yang stopwatch digital. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengukuran. Tetap semangat walaupun kalian pembelajaran secara daring. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.